Demokrat kiamat, JKS tenggelam menyusul cendana karena karma. Ditulis oleh Cak Anton di siwar.com. Pak SBY sudah menjadi Presiden Indonesia selama 2 periode. Ia sudah mampu melukis sejarah baru dan menutupi sejarah lamanya saat ia masih menjadi jenderal pada masa Orde Baru. Jenderal yang juga dianggap menjadi perpanjangan tangan besi Soeharto dalam tragedi Kuda Tuli. Jika sejarah kelam di masa Orde Baru sudah dianggap tertutupi dengan sejarah baru, entah apa yang ingin ditutupi oleh SBY selanjutnya. Sehingga ia ogah pensiun demi menempatkan anaknya menjadi tokoh politik di Indonesia. Karena ada kesan ia begitu ngoyo dan memaksakan diri dalam menaikkan AHY di pentas politik Indonesia. Kalau dibilang SBY ogah pensiun demi Indonesia, kita tentu saja berpikir keras untuk menggali kembali apa yang dilakukannya saat 10 tahun menjabat menjadi presiden di Indonesia. Adakah peninggalan yang bisa dipamerkan pada anak cucu kita dengan berkata, ini dulu dibangun pada zaman Pak SBY. Sebab peninggalan yang begitu terkenal adalah Candi Hambalang, hingga 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Saya berharap AHY berbeda dari SBY, tetapi harapan itu pupus karena AHY sepertinya sudah terbiasa menjadi anak manja. Tidak hanya untuk ke Pilkada Jakarta tahun 2017, bahkan menjadi ketua umum partai pun tidak luput dari karpet merah yang dipersiapkan sang bapak. Asumsinya begini, kalau benar terpilihnya AHY secara aklamasi dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat tanpa campur tangan SBY, saya rasa KLB yang bikin rame memenangkan Muldoko jadi ketua umum tidak akan membuat SBY turun gunung demi menyelamatkan kursi kekuasaan sang buah hati. Pengalaman AHY bisa dibilang belum cukup, dan ia tergantung pada SBY sang orang tua sekaligus mentornya. Sebagai anak kandung dan anak didik, tentu saja ada potensi cara-cara yang dipakai AHY tidak jauh-jauh dengan cara SBY. Kalau sudah begitu, kesimpulannya sudah jelas, yaitu AHY sama dengan SBY, memberikan tempat untuk AHY, sama saja memberi tempat untuk SBY. Kalau memang SBY berharap AHY itu tangguh dan hebat, semestinya jangan dididik menggunakan cara lama. Jangan diajarkan strategi terzalimi seperti yang tersirat dalam lukisan yang diberikannya pada AHY. Lukisan yang dipropagandakan dalam media memiliki filosofi kokoh laksana batu karang, lentur bagai samudra. Faedahnya lukisan itu untuk AHY, apakah itu bisa mengubah AHY menjadi ketua umum partai yang hebat dan menghadirkan solusi untuk negeri ini? Kokoh laksana batu karang, lentur bagai samudra. Bukankah itu pun bisa diartikan sebagai filosofi yang licik, segala cara akan dilakukan asalkan menang? Apakah itu maksudnya? Sebenarnya, apa yang bisa diharapkan dari sebuah lukisan SBY dalam mencari solusi? Memang lukisan terkadang bertujuan untuk menggambarkan keadaan, keindahan, dan mencoba mengabadikan, atau sekedar berekspresi. Saya begitu mencintai lukisan, tetapi lukisan itu bukan sebuah solusi atau cara untuk mendidik anak mengenai filosofi hidup. Kalau SBY mau mengajarkan filosofi hidup, harusnya SBY mendidiknya dari bawah, bukan tiba-tiba maju pilkada. Setelah itu jadi ketua umum partai. Kasihan para senior yang bisa dibilang bangkotan, gak ada peluang karena kalah dengan terah. Dan lebih kasihan lagi, kami rakyat jelata yang dipaksa menerima tokoh-tokoh karbitan, namun memiliki kuasa. Kalau SBY tetap menjadi bayang-bayang AHY, maka tidak ada yang pernah mau melirik AHY. Nanti kalau ada masalah dengan AHY, tiba-tiba SBY turun gunung. Pilkada sudah membuktikan bahwa pamor SBY sudah hilang di telan waktu. Turunnya perolehan Partai Demokrat pun mau nggak mau sebagai pembuktian bahwa modal nama SBY saja tidak cukup untuk membuat Demokrat bertahan. Jika sudah begitu, itu sama saja mengundang kiamat untuk Partai Demokrat. Jika SBY berhasil menutupi kiprahnya pada masa Orde Baru dan berhasil, keluarga cendana tak mampu melakukan itu. Meskipun berbagai cara dilakukan, bahkan ketika Tommy Soeharto membuat Partai Berkarya, sudah gurem dikudeta oleh kadernya sendiri pula. Tidak hanya itu, meskipun propaganda rindu Soeharto dilakukan, hal tersebut tak mampu menutupi julukan kepada Soeharto sebagai pemimpin diktator terkorup di zamannya. Menggemborkan lagi zaman Soeharto yang di buku-buku saat itu dituliskan mampu swasembada pangan pun tak mampu menaikkan nilai jual Partai Berkarya, besutan keluarga cendana. Itu semua karena meskipun dulu di buku sekolah disebutkan Indonesia bisa swasembada pangan, namun pada kenyataannya banyak rakyat yang terpaksa makan nasi tiwul hingga jagung karena nggak mampu beli beras. Segala upaya sudah dilakukan oleh keluarga cendana untuk menghilangkan stigma buruk Soeharto. Tetapi,
Fakta terkait pembuatan kepres untuk keuntungan keluarga dan koleganya tak bisa ditutupi. Kepres tersebut bukan cuma satu, tetapi 8. Yang pertama, Kepres nomor 36/1985 tentang pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan dan impor barang terkena pajak tertentu ditanggung pemerintah. Kepres ini dianggap membuka keran KKN pajak impor. Yang kedua, Kepres nomor 74/1995 tentang perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen kendaraan bermotor sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian. Kepres ini dianggap menguntungkan perusahaan taksi Mbak Tutut yang menggunakan Proton Saga. Yang ketiga, Kepres nomor 86/1994. Kepres ini memberi hak monopoli pada PT Multi Nitroma Kimia, di mana 30% sahamnya milik putra Soeharto. Lalu untuk yang keempat hingga ke-8, Kepres yang ditemukan oleh tim riset Ketua Pukat UGM pun ditenggarai menguntungkan keluarga serta kolega seperti contoh di atas. Karma adalah nama lain dari sebuah hukum sebab dan akibat. Sepandai apapun kita berusaha menutupi sebuah fakta, pada akhirnya fakta tersebut akan terbuka dengan sendirinya. Itulah hukum alam semesta. Hukum yang terjadi karena sebuah ikatan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Contoh lainnya adalah ketika nama Soekarno berusaha dicoreng dengan berbagai buku sejarah, hasil buatan yang menang alias Orde Baru. Betapa itu semua tidak mampu menghilangkan sebuah fakta bahwa Soekarno adalah bapak proklamator. Perjuangannya untuk memerdekakan dan mempersatukan Indonesia bersama tokoh lainnya tetap tertulis dalam sejarah jagat raya. Belajar dari sejarah menuntut kita agar bijak dan tidak terjatuh pada lubang yang sama. Oleh sebab itu, kalau para kader Demokrat ingin partainya nggak kiamat, sudah semestinya membuat fundamental organisasi yang baik dalam pengkaderan. Begitu pula dengan Trah Cikeas. Kalau tak ingin tenggelam seperti Trah Cendana, sebaiknya tidak perlu berambisi untuk memaksakan kehendak dalam meraih kekuasaan dalam politik kembali jika masih menggunakan cara lama. Udah itu aja. Cak Anton. Disapa Pak Jokowi hingga Puan, tapi Pepo kok gak kelihatan? Kemana ya gerangan? Mungkinkah malu dengan nasibnya sekarang? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Sidang tahunan MPR Republik Indonesia 2021 berisi pidato Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD Republik Indonesia Lanyala Mataliti, dan Ketua DPR Puan Maharani yang sempat menyebut nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun ternyata SBY tidak hadir dalam acara tahunan ini. Bukan hanya secara fisik, bahkan secara virtual pun SBY tidak hadir. Belum diketahui alasan yang jelas mengapa SBY tidak hadir. Staf pribadi SBY, Osi Darmawan, tidak menjelaskan alasan mengapa SBY tidak mengikuti jalannya sidang tahunan tersebut. Kata Osi, pada Senin 16 Agustus 2021 tidak hadir. Beliau insya Allah hadir secara virtual besok pada tanggal 17 Agustus saat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Osi hanya menyebut SBY baru akan hadir besok, yakni pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Hal ini juga turut disampaikan oleh Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Andi Arief, besok SBY akan mengikuti jalannya peringatan detik-detik proklamasi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun, SBY tidak hadir langsung ke Istana Negara, melainkan akan mengikuti peringatan detik-detik proklamasi secara virtual. Sebelumnya pada saat pidato kenegaraan, Presiden Jokowi sempat menyebutkan nama mantan Presiden Republik Indonesia, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi juga menyebutkan sejumlah nama mantan Wakil Presiden RI seperti Tri Sutrisno, Hamzahas, Muhammad Yusuf Kalla, Budiono, dan juga istri Presiden Republik Indonesia keempat, almarhum Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ya, kita semua tahu SBY 10 tahun menjadi presiden periode 2004 hingga 2014. Tetapi rasanya tidak ada yang perlu penulis kenang dari beliau. Sangat beda, misalnya dengan Soeharto yang meskipun kini syarat dengan berbagai celah noda dan dosa, namun meninggalkan banyak warisan pembangunan yang layak dikenang. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, wajah Indonesia berubah total, terutama kota Jakarta yang tiba-tiba disesaki gedung-gedung pencakar langit. Ibu kota menjadi sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Ada cerita tentang turis yang awalnya menganggap Jakarta masih terbelakang,
Tapi katanya si turis hampir pingsan setelah datang sendiri di Jakarta. Soal ini, Jokowi pun melakukan banyak hal yang layak dikenang. Dalam periode pertamanya saja telah melakukan banyak hal, membuat namanya akan dikenang sepanjang masa. Keberaniannya keluar dari patron yang selama ini menjadikan Pulau Jawa sebagai sentral pembangunan menjadi nilai tambah baginya. Di era Presiden Jokowi, seluruh kawasan Republik Indonesia dirangkul dan dijadikan sentral pembangunan. Papua yang selama ini seolah terlupa, dibangun dengan tujuan pemerataan. Keputusan dan keberanian Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan yang notabene bagian tengah Kepulauan Nusantara merupakan isyarat kuat bahwa semua kawasan NKRI akan punya akses yang sama ke pemerintah pusat. Sayang, pandemi membuat rencana besar dan futuristik itu tersendat. Rencana ibu kota akan berpindah secara bertahap sebelum Jokowi lengser pada tahun 2024 sepertinya akan tertunda. Tapi ini bukan salah pemerintah, bukan? Wabah COVID-19 membuat sumber dana digelontorkan untuk menanggulangi COVID-19. Dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga mengencangkan ikat pinggang. Dan yang jelas, jika proyek ibu kota belum rampung, hal ini bukan karena korupsi, namun karena situasi global yang membuatnya demikian. Beda dengan proyek Hambalang yang mestinya gampang dituntaskan karena luasnya hanya beberapa ribu hektar. Tapi karena rakusnya para bintang iklan, katakan tidak pada korupsi, proyek itu pun terbengkalai jadi tempat angker. Ini pula yang membuat halayak tidak percaya lagi pada kader-kader partai ini yang cuma lantang teriak tidak padahal korupsi. Tidak heran jika partai ini tenggelam, apalagi gebrakan Jokowi membuat nama ketumnya yang mantan presiden itu pun semakin nyungsep. Saya tidak dapat bayangkan jika presidennya sekarang seorang SBY sudah pasti setiap hari akan curhat ke masyarakat. Menjadi presiden di era saat ini harus tebal kupingnya dan tidak gampang baper. Bagaimana menurut Anda?